Lara Cameron, seorang gadis muda belia yang bercita-cita untuk merubah nasibnya dari sekedar pekerja kos-kos kontrakan menjadi pemilik hotel. Bagaimana kisahnya? Ayo kita simak. Karya Sidney Sheldon, Kilau Bintang Menerangi Bumi 1, episode ke-8. Pertandingan terakhir turnamen bisbol dunia sedang berlangsung di Wrigley Field, dipadati 38.710 penonton yang berteriak-teriak. Sekarang tahap 9 akhir dengan skor Cubs 1, Yankees 0. Yankees sedang memukul bola dan 2 bola keluar. Base dijaga oleh Tony Kubek di pos 1, White Ford di pos 2, dan Yogi Berra di pos 3. Saat Mickey Mantle melangkah ke landasan, penonton bersorak, "The Mike!" Telah mengumpulkan angka 304 dalam musim kompetisi ini dan telah mengantongi 42 home run untuk tahun ini. Jack Brickhouse, komentator Wrigley Field, berkata dengan tegang, Oh, nampaknya mereka akan mengganti pelempar bolanya. Mereka mengeluarkan Mudrowski, manajer Cub Bob Sheving sedang berbicara dengan wasit. Kita lihat siapa yang masuk. Howard Keller. Keller menghampiri pos pelempar dan penonton bersorak. Seluruh beban turnamen bisbol dunia bersorak berada di pundak anak muda ini. Jadi pemirsa ingat ya, Howard Keller ini yang membantu Lara pertama kali untuk membangun hotel beride hotel butik gitu. Jadi dia pemain ini ya, atlet bisbol. Mampukah ia menahan pukulan Mickey Mantle sang juara itu? Akan kita buktikan sebentar lagi. Keller sudah menginjak gundukan sekarang. Ia memandang base yang terjaga ketat, menarik nafas dalam-dalam dan melakukan gerak berputar. Ini dia lemparannya. Mantle mengayunkan tongkatnya ke belakang, memukul keras dan melesat. Strike one! Penonton diam. Mantle bergerak ke depan sedikit, wajahnya muram. Tongkat pemukulnya siap untuk diayun. Howard Keller mengamati para pelari. Suasana sangat tegang, tapi ia nampak tenang dan mantap. Ia menghadapi penangkap bola sekarang, menunggu aba-aba dan berputar untuk melempar lagi. Itulah gerak putarnya dan lemparannya. Komentator itu berseru, "Bola lengkung Keller yang terkenal itu." Mantle mengayun tongkatnya dan melesat lagi. Strike two. Kalau Keller bisa mengalahkan The Mike, Chicago Cubs akan memenangkan turnamen bisbol dunia ini. Kita sedang menyaksikan David dan Goliat, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Keller yang masih muda ini baru setahun bermain di liga utama, tapi ia telah menciptakan reputasi yang begitu banyak. Orang iri. Mike Mantle adalah sang Goliat. Bisakah si anak bawang Keller mengalahkan dia? Semuanya ditentukan oleh lemparan berikutnya. Keller mengamati para pelari lagi. Tubuhnya berputar dan ini dia, bola lengkung lagi. Mantle terloncat keluar saat bola itu melengkung, tepat di atas pusat landasan. Strike three. Komentator itu berteriak-teriak keras. Mantle terperangah. Si raksasa Mantle melesat. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pemuda Howard Keller baru saja mengalahkan Mike Mantle. Permainan usai, turnamen bisbol dunia dimenangi oleh Chicago Cubs. Para penonton berdiri dan bersorak-sorai dengan histeris. Saat itu ya pemirsa ya, keren banget. Di lapangan rekan-rekan seregu Howard Keller menghambur kepadanya dan mengangkat di atas bahu mereka dan membawanya berlari melintasi. Howard, kau ini sedang apa? Mengerjakan PR, Mam. Dengan perasaan bersawah Howard Keller yang berusia 15 tahun itu mematikan televisi. Toh pertandingan bisbol itu sudah hampir selesai.
Bisbol merupakan obsesi dan alasan hidup Howard Keller. Hah? Jadi Howard Keller dari tadi ini ya, bisa berhayal. Aduh ampun, kirain aku dia dulunya itu jadi pemain bisbol. Ia tahu bahwa satu saat nanti ia pasti akan bermain di liga utama. Ketika berumur 6 tahun, ia sudah bertanding melawan anak-anak yang 2 kali umurnya dalam permainan stickball. Dan ketika umur 12 tahun, ia sudah mulai melempar untuk suatu tim American Legion. Ketika Howard berumur 15 tahun, seorang pencari bakat untuk Chicago Cubs mendengar tentang anak muda ini. Belum pernah kulihat yang seperti dia, kata sang informan. Anak itu punya bola lengkung yang luar biasa, sliding hebat, dan change up yang sulit dipercaya. Oh, iya benar Vanessa, Howard Keller itu jadi atlet akhirnya, atlet bisbol. Ini nyeritain yang itu, Howard Keller lagi masih kecil. Tadi jadi pemain bisbol juga. Pencari bakat itu bersikap skeptis dan mulanya sambil menggerutu. Ia berkata, baiklah akan kulihat anak itu. Ia pergi menonton pertandingan American Legion berikutnya di mana Howard Keller ikut bermain. Dan ia langsung jadi fanatik. Ia mencari anak itu setelah pertandingan usai. Apa yang ingin kau lakukan dalam hidupmu, nak? Main bisbol, kata Keller langsung. Aku senang mendengarnya. Kita akan menandatangani kontrak supaya kau main di liga minor kami. Howard serasa tak sabar lagi ingin memberitahu berita hebat ini kepada orang tuanya. Keluarga Keller adalah keluarga Katolik yang sangat dekat satu sama lain. Mereka mengikuti misa setiap hari Minggu dan mereka mewajibkan putranya selalu pergi ke gereja. Howard Keller adalah seorang salesman mesin tik dan ia banyak berada di jalan. Kalau ia sedang berada di rumah, ia melewatkan waktu sebanyak mungkin dengan putranya. Hubungan Howard dengan kedua orang tuanya sangat dekat. Ibunya selalu berusaha hadir pada setiap pertandingan bisbol di mana putranya ikut main dan ikut memberi semangat. Howard memperoleh sarung tangan dan seragamnya yang pertama ketika berumur 6 tahun. Howard adalah penggemar bisbol yang fanatik. Ingatannya seperti ensiklopedi. Jika menyangkut data-data pertandingan bisbol yang dimainkan bahkan sebelum ia lahir. Ia tahu semua angka kemenangan yang menyangkut lemparan pukulan, berapa kali out, jumlah save dan shutout. Ia menang bertaruh di sekolah karena ia bisa menyebutkan semua pelempar pertama dari setiap pertandingan. 1949 itu gampang, kata Howard. Newcomb, Rue, Hutton, dan Branca untuk Dodgers, Reynolds, Ricci, Brin, dan Lopat untuk Yankees. Baiklah, salah satu rekan seregunya menantangnya. Siapa yang main paling banyak secara berturut-turut di liga utama sepanjang sejarah? Penantangnya itu memegang Guinness of Records di tangannya. Howard Keller bahkan tidak butuh waktu untuk berpikir. Lou Gehrig 2130. Siapa pemenang rekor tertinggi untuk shutout? Walter Johnson 113. Siapa yang paling banyak membuat home run sepanjang karirnya? Babe Ruth 714. Wah, keren ya pemirsa. Hafal banget ya. Saking maniaknya itu, fanatik sama bisbol. Lanjut, berita tentang pemain muda ini mulai menyebar dan para pencari bakat profesional datang untuk melihat bintang baru yang kini main untuk tim Liga Minor Chicago Cubs. Mereka terpana. Ketika Keller berumur 17 tahun, ia dihubungi oleh pencari bakat dari St. Louis Cardinals, Baltimore Orioles, dan New York Yankees. Ayah Howard sangat bangga akan dia. Ia mewarisi bakatku, katanya membual. Aku dulu sudah main bisbol waktu masih sangat muda. Si ayah nggak mau ini ya, pemirsa, nggak mau kalah set sama anaknya, ngaku-ngaku aja. Oke, lanjut pemirsa. Selama musim panas, waktu belajar di sekolah lanjut atas, Howard Keller bekerja sebagai petugas administrasi junior di sebuah bank milik salah satu sponsor regu bisbol American Legion.
Howard berpacaran serius dengan teman sekolahnya yang cantik bernama Betty Quinlan. Sudah direncanakan bahwa setelah lulus universitas mereka akan menikah. Howard sering berbicara tentang bisbol dengan Betty selama berjam-jam, dan karena gadis itu mencintai Howard, ia menyimak dengan sabar. Padahal bete ya pemirsa. Howard menyukai anekdot-anekdot tentang pemain-pemain bisbol idolanya, dan setiap kali ia mendengar anekdot itu, ia langsung lari ke Betty untuk menceritakannya. Panggilannya Casey. Oh enggak ya pemirsa. Dia berkata, Casey Stengel berkata, rahasia manajemen adalah menjauhkan 5 orang yang membencimu dari 5 orang yang tidak tahu harus bersikap bagaimana. Seseorang bertanya kepada Yogi Berra jam berapa, dan ia berkata, maksud Anda sekarang ini. Dan waktu seorang pemain pundak terkena bola yang sedang dilempar, rekan seregunya berkata, pundaknya tidak apa-apa, cuma sedikit sakit, dan sakit kan tidak apa-apa. Pemuda Keller tahu bahwa tak lama lagi akan bergabung di jajaran pemain besar, tapi para dewa mempunyai rencana lain untuknya. Suatu hari Howard pulang dari sekolah bersama sahabatnya Jesse yang bermain sebagai shortstopper di dalam timnya. Ada 2 surat menantinya di rumah. Yang satu menawarkan beasiswa bisbol di Princeton dan satu lagi beasiswa bisbol juga di Harvard. Wah, hebat nih, kata Jesse. Selamat, dan ini diucapkannya dengan tulus. Howard Keller adalah idolanya. Yang mana yang akan kuambil? Ayah Howard bertanya. Apa perlu aku masuk universitas? Howard bertanya dengan ragu. Aku sudah bisa langsung masuk tim liga utama sekarang juga. Ibunya berkata dengan tegas. Masih banyak waktu untuk itu, nak. Kau harus menyelesaikan pendidikan dulu. Jadi kalau nanti kau sudah tidak main bisbol lagi, kau akan melihat bisa melakukan apa saja yang kau mau. Baiklah, kata Howard. Harvard, Betty akan sekolah di Wellesley dan aku bisa dekat dengan dia. Betty Quinlan sangat senang ketika Howard memberitahu tentang keputusannya itu. Kita akan bisa bertemu setiap akhir pekan, katanya. Sahabatnya Jesse berkata, aku pasti akan merasa kehilangan kau. Habis itu lanjut pemirsa. Hari sebelum Howard berangkat untuk belajar di universitas, ayahnya lari dengan sekretaris dari salah satu pelanggannya. Pemuda itu sangat heran. Teganya ia berbuat begitu. Ibunya sangat terpukul. Ia pasti sedang mengalami perubahan dalam dirinya. Ia tergagap. Ayahmu sangat mencintaiku. Ia pasti akan kembali, kau lihat nanti. Hari berikutnya Ibu Howard menerima sepucuk surat dari seorang pengacara yang menyatakan bahwa kliennya Howard Keller Shore menghendaki perceraian, dan karena ia tidak mempunyai uang untuk membayar tunjangan, ia bersedia memberikan rumah mereka yang kecil itu kepada istrinya. Howard memeluk ibunya. Jangan khawatir, Mam. Aku akan tinggal di sini dan menjagamu. Tidak, aku tidak mau kau melepaskan studimu buat aku. Sejak kau lahir, ayahmu dan aku sudah merencanakan bahwa kau harus belajar di universitas. Lalu setelah beberapa saat ia berkata perlahan, kita bicarakan esok pagi saja, aku letih sekali. Howard tak bisa tidur sepanjang malam, menimbang-nimbang pilihan-pilihannya. Ia bisa ke Harvard dengan beasiswa itu atau menerima salah satu tawaran liga utama itu. Kedua-duanya mengharuskan dia meninggalkan ibunya sendiri. Sulit baginya membuat keputusan seperti itu. Ketika ibunya tidak muncul untuk sarapan pagi keesokan harinya, Howard pergi menengoknya di kamarnya. Ia sedang duduk tegak di tempat tidur dengan tidak bergerak. Wajahnya berpaling ke salah satu sisi. Ia mengalami stroke. Ya ampun, kesian banget ya pemirsa, ampun. Karena tidak mempunyai uang untuk membayar rumah sakit dan dokter, Howard kembali bekerja di bank full time. Ia selesai kerja jam 4 sore dan setiap sore ia bergegas pulang untuk merawat ibunya. Stroke yang dialami ibunya ringan dan dokter meyakinkan Howard bahwa ibunya akan sembuh secara berangsur-angsur. Ia mengalami guncangan batin yang berat, tapi ia akan pulih kembali.
Ya, lepas deh cita-citanya jadi itu ya, pemain bisbol. Howard masih terus menerima telepon-telepon dari para pencari bakat dari liga-liga utama. Tapi ia tahu bahwa ia tidak mungkin bisa meninggalkan ibunya. Aku akan pergi kalau ibu sudah sembuh, katanya pada dirinya sendiri. Rekening pengobatan semakin membengkak. Pada mulanya ia masih menelpon Betty Quinlan sekali seminggu. Tapi setelah beberapa bulan, ia semakin jarang berbicara dengan Betty. Ibu Howard tak kunjung sembuh dari sakitnya. Howard berbicara kepada dokter, kapan ia akan sembuh sepenuhnya? Dalam kasus seperti ini sulit untuk ditentukan, nak. Ia bisa saja terus begini selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Maaf, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. 1 tahun berakhir dan tahun selanjutnya datang, dan Howard masih juga tinggal dengan ibunya dan bekerja di bank. Suatu hari ia menerima surat dari Betty Quinlan yang menyatakan bahwa ia telah jatuh cinta kepada orang lain dan mengharapkan bahwa ibunya lekas sembuh. Telepon dari para pencari bakat juga semakin jarang dan akhirnya berhenti sama sekali. Hidup Howard sekarang hanya terpusat pada merawat ibunya. Ia pergi berbelanja dan memasak dan melanjutkan kerjanya di bank. Ia tidak lagi memikirkan bisbol. Untuk bertahan hidup setiap hari saja sudah sulit baginya. Ketika ibunya akhirnya meninggal 4 tahun kemudian, Howard Keller sudah tidak tertarik lagi pada bisbol. Ia sekarang seorang bankir. Peluangnya untuk menjadi terkenal sudah lenyap. Ya ampun, kesian ya pemirsa. Ya nggak apa-apa, jadinya ketemu sama ini ya pemirsa, Lara Cameron. Maaf pemirsa. Oke, nanti lanjut ke bab 9. Semoga terhibur ya pemirsa. Pemirsa boleh nggak subscribe agar nggak ketinggalan episode-episode yang selanjutnya, dan aku juga semangat nyeritainnya. Semoga terhibur. Bye-bye.